Halo semua, kembali lagi bersama Ruang Pustaka. Kali ini kita akan membahas tentang menjadi pembaca efektif. Seperti biasa, silakan jawab pertanyaan berikut. Kira-kira apa perbedaan dari ketiga buku ini? Saya akan beri waktu 15 detik untuk menjawabnya. Ini dia jawabannya. Buku pertama adalah buku pengetahuan yang mengangkat tentang percobaan-percobaan sains yang mencakup fisika, kimia, dan biologi. Tentu yang dibahas adalah hal-hal ilmiah dalam dunia sains. Buku nomor 2 adalah sebuah novel karangan Terelie dengan judul Pulang. Buku ini merupakan buku fiksi yang tentunya isi buku ini adalah imajinasi si penulis. Buku yang ketiga adalah sebuah buku biografi tokoh bernama Gus Dur. Tentunya buku ini akan membahas sosok Gus Dur dan rekam jejak selama hidupnya. Nah, perbedaannya jelas bahwa buku pertama dan ketiga adalah buku non-fiksi, sedangkan buku kedua adalah buku fiksi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih menjadi pembaca yang efektif? Namun, yang perlu diingat adalah untuk menjadi pembaca yang efektif bukan semata-mata tentang berapa banyak buku yang kita baca atau berapa cepat kita membacanya, melainkan seberapa mampu kita memadukan kecepatan membaca dan jumlah bacaan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Ngomong-ngomong, apa sih manfaatnya membaca? Karena seringkali seseorang menghindari membaca. Penyebabnya adalah kebosanan. Tidak jarang seseorang akan mengantuk, bahkan tertidur saat membaca. Bahkan tidur cantik pula. Kenapa ya? Nah, jawabannya adalah karena membaca bukan menjadi bagian dari rutinitasnya, bahkan sekedar untuk kegemarannya. Untuk itu, mulai sekarang saya sangat menganjurkan agar kita dapat menjadikan kegiatan membaca adalah rutinitas kita dan tentunya menjadi kegemaran kita. Sebenarnya, sadar gak sih kalian kalau membaca itu memiliki segudang manfaat? Apa saja sih? Ini dia. Pertama, kita akan terhindar dari yang namanya hoax. Ya, sebagai seorang pembaca yang selalu update dengan berita-berita yang bermunculan, kita tidak akan dengan mudahnya menerima sebuah informasi. Kita akan membaca berbagai sumber sebagai referensi kita pada suatu informasi. Jadi, hoax jauh lah ya. Yang kedua, kita akan menjadi lovable people. Semua orang yang kita ajak bicara akan senantiasa menerima baik informasi yang kita berikan. Omongan kita tidak akan dianggap tong kosong nyaring bunyinya, karena yang kita bicarakan adalah bersumber dari buku. Yang ketiga, seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Nah, dengan membaca buku, berarti kita telah melihat dunia. Dengan begitu, kita boleh sedikit bangga, karena dunia sudah di dalam genggaman kita. Yang keempat, kita akan menjadi seseorang yang berwawasan luas. Semakin banyak informasi dari suatu bacaan, semakin kaya juga informasi yang kita miliki. Tentu, kita tidak akan menjadi seseorang yang kaku ketika kita bertemu dengan berbagai orang dengan berbagai pengetahuan. Yang kelima, kita akan menjadi seseorang yang selalu ingin tahu, dengan kata lain, haus akan sebuah informasi. Dan yang terpenting, sifat kritis kita akan terbangun, karena untuk mengatakan iya pada suatu informasi, kita akan menyelidikinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, saya akan memberi kalian tips dan trik agar menjadi pembaca efektif. Namun, akan saya sampaikan pada video berikutnya. Sekian dulu pembahasan kali ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada sebuah pertanyaan. Terima kasih. Selalu ingat ruang pustaka.